Asal-usul Kediri dan Sungai Brantas. Pada zaman dahulu, di Kediri ada sebuah kerajaan besar. Kerajaan Medang namanya. Rajanya bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga berasal dari Pulau Bali. Ia adalah seorang putra raja di Bali. Ia menjadi Raja Medang setelah menikah dengan putri Raja Medang. Saat usia Prabu Airlangga sudah tua, ia ingin menjadi pertapa. Tahta kerajaan Medang akan diserahkan kepada putri permaisurinya yang hanya seorang. Putri itu sangat cantik jelita. Namanya Dyah Sangramwijaya. Dyah Sangramwijaya menolak keinginan ayahandanya. Ia tidak punya keinginan menjadi raja. Yang menjadi keinginan Dyah Sangramwijaya adalah menjadi seorang pertapa. Ia lalu meminta restu ayahandanya menjadi pertapa di Goa Selomangkleng. Goa Selomangkleng berada di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Prabu Airlangga lalu berkeinginan menyerahkan tahta kerajaan pada putranya yang berasal dari Selir. Kebetulan sekali, ia memiliki dua putra dari Selir. Kedua putranya bernama Raden Jayenggrana dan Raden Jayanagara. Prabu kebingungan untuk memilih salah satu yang akan diberi tahta kerajaan Medang. Prabu Airlangga berusaha mencari jalan keluar yang adil. Ia menyuruh Empu Barada untuk pergi ke Bali. Empu Barada disuruh meminta tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali untuk salah satu putranya. Namun, tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Bali sudah diberikan kepada adik Prabu Airlangga. Tahta milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali sudah diberikan kepada adik Prabu Airlangga yang bernama Anak Wungsu. Lapor Empu Barada setibanya dari Pulau Bali. Tak apa-apa, Bapak Empu. Terima kasih Bapak Empu sudah melaksanakan apa yang kusuruh. Sekarang bantu aku menjadi kerajaan ini dengan adil untuk kedua putraku. Raden Jayenggrana dan Raden Jayanagara. Baiklah Baginda Raja. Bagaimana kalau hamba yang membagi kerajaan Medang ini menjadi dua bagian yang sama besar? Itu lebih baik Bapak Empu. Tapi bagaimana caranya? Membagi kerajaan ini menjadi dua bagian sama besar. Serahkan semuanya pada hamba Baginda Raja, hamba yang akan mengaturnya. Baiklah Bapak Empu, serahkan semua persoalan ini kepada hamba. Keesokan harinya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi yang berisi air. Dari angkasa, ia tumpahkan air kendi itu sambil terbang melintas persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi langsung berubah menjadi sungai. Sungai itu semakin besar dan airnya deras. Sungai itu sekarang bernama Sungai Brantas. Kerajaan Medang pun sekarang terbagi menjadi dua bagian. Batasnya adalah ciptaan Empu Barada. Prabu Airlangga pun menyerahkan dua bagian dari kerajaan Medang itu kepada Raden Jayenggrana dan Raden Jayanagara. Bagian kerajaan Medang sebelah timur sungai aku serahkan pada putraku Raden Jayenggrana. Kerajaan itu aku beri nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai aku serahkan pada putraku Raden Jayanagara. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Kadiri, atau sekarang disebut sebagai Kota Kediri. Titah Prabu Airlangga, kini tentramlah hati Prabu Airlangga. Ia dengan tenang pergi dari kerajaan Medang untuk menjadi seorang pertapa. Prabu Airlangga menjadi pertapa di Pucangan. Ia mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu.
Ketika meninggal dunia, jenazah Prabu Erlangga dimakamkan di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur.